Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Inflasi di Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan periode tahun 2022. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wafiq Aliza Rahma dengan NIM 4121071. Yang kedua ada Putri Fitriani Hafizin dengan NIM 4121072. Yang ketiga ada Faiz Uminafi'a dengan NIM 4121163. Dan yang terakhir ada Dwi Mei Ayu Larasati dengan NIM 4121191. Langsung saja kita ke materi pertama. Yang pertama yaitu salah satu masalah ekonomi yang menjadi perhatian oleh para pemikir ekonomi yaitu inflasi. Inflasi digunakan untuk mengukur atau melihat stabilitas perekonomian pada suatu negara. Salah satu faktor yang mengakibatkan gejolak perekonomian yang penting dan ditakuti oleh pemerintah yaitu inflasi ini. Karena dapat berpengaruh buruk pada struktur biaya produksi, tingkat kesejahteraan. Salah satu yang menjadi dasar penyebab inflasi dikarenakan kesenjangan antara kelebihan permintaan agregat dalam perekonomian yang tidak mampu diimbangi penawaran agregat dalam perekonomian tersebut. Selanjutnya ada penelitian terdahulu tentang inflasi ini. Yang pertama ada dari Hafiz As-Siddiq. Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh antar suku bunga SBI, jumlah uang beredar dengan periode pengamatan selama Januari 2009 sampai dengan Desember 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang terdiri dari data bulanan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, dan pengelolaan data tersebut dilakukan dengan menggunakan EViews versi 10. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial suku bunga SBI jumlah uang beredar adalah M2 dan inflasi tidak berpengaruh signifikan. Yang kedua ada penelitian dari Adi Yunando Yanuar. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak variabel internal dan variabel eksternal dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG selama periode 1997 sampai 2012. Dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode error correction model atau ECM, atau koreksi jangka panjang maupun jangka pendek. Dari hasil penelitian ini, dalam jangka pendek hanya variabel indeks Dow Jones Industrial Averages atau DJI yang berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan atau HISG. Kajian teori. Yang pertama ada suku bunga. Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, suku bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dan Rp1 nanti. Ada beberapa fungsi suku bunga menurut Sunariah sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai daya tarik para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Yang kedua, ada suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Yang selanjutnya ada inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Adapun dampak inflasi terhadap perekonomian, di antaranya adalah yang pertama ada efek terhadap pendapatan. Efek terhadap pendapatan ini memiliki sifat tidak merata. Ada yang dirugikan dan ada juga yang diuntungkan akibat inflasi. Yang kedua, efek terhadap output. Inflasi akan dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi dikarenakan dalam keadaan
inflasi, kenaikan harga mendahului kenaikan upah, sehingga keuntungan usaha akan naik. Yang ketiga ada efek terhadap pendapatan luar negeri, menyebabkan harga barang impor lebih murah daripada harga produksi dalam negeri. Yang terakhir ada efek dalam keseimbangan kerja. Inflasi dapat mengakibatkan terjadinya aliran modal keluar dibandingkan dengan aliran modal yang masuk, sehingga terjadi penurunan investasi baik dari swasta maupun pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pengaruh suku bunga terhadap inflasi. Menurut Agus Mianata berpendapat bahwa suku bunga merupakan penyebab utama terjadinya inflasi, dan akibat dari inflasi adalah menurunnya nilai uang yang pada akhirnya berakibat turunnya daya beli masyarakat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah deskriptif kuantitatif, dan sifat penelitiannya ini adalah penelitian eksplanasi asosiatif. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengacu pada data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia yang meliputi data nilai tukar dan inflasi di Indonesia periode 2017 hingga 2022. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil perhitungan koefisien regresi didapatkan persamaan model regresi linear sederhana sebagai berikut. Berdasarkan output di atas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai korelasi atau R yaitu sebesar 0,366. Dari output tersebut juga diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,134 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yaitu suku bunga terhadap variabel terikat yaitu inflasi adalah sebesar 13,4%. Selanjutnya tabel kedua yaitu ada tabel ANOVA. Uji ini dilakukan untuk mengetahui taraf signifikansi atau linearitas dari regresi. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai signifikan yaitu 0,002 yang artinya kurang dari kriteria signifikan yaitu 0,05. Maka model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan dan saling berhubungan antara suku bunga terhadap inflasi. Tabel selanjutnya yaitu tabel koefisien. Model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom unstandardized coefficients B. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh model persamaan regresi Y sama dengan 0,783 ditambah 0,485X. Hasil output regresi menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap inflasi. Apabila suku bunga meningkat sebesar 1%, maka inflasi akan mengalami tingkatan sebesar 0,485. Dari tabel koefisien tersebut dapat dilihat bahwa hasil uji T sebesar 3,288 positif dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 kurang dari alfa yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga berpengaruh terhadap inflasi. Selanjutnya grafik inflasi dan suku bunga tahun 2017 sampai 2022 seperti pada gambar PPT. Surplus neraca fiskal didorong dari perbaikan postur pendapatan negara di Indonesia, terutama di penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, di mana realisasi per 4M 2022 sudah mencapai 52,9% APBN dan tumbuh 35% secara tahunan. Realisasi pendapatan sumber daya alam sudah mencapai 61% APBN dan tumbuh 122,4% secara tahunan. Meningkatnya pendapatan tersebut dimanfaatkan dalam bentuk kenaikan subsidi energi di dalam negeri. Keputusan pemerintah meningkatkan subsidi energi membuat inflasi Indonesia lebih terkendali di saat inflasi di negara-negara lain terus mengalami kenaikan. Hal ini membuat Bank Indonesia
masih memiliki ruang untuk mempertahankan suku bunga di level yang rendah dan dapat lebih menjaga momentum pemulihan ekonomi dalam negeri. Kesimpulan dari artikel kelompok kami yaitu hasil penelitian di atas sesuai dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh yang positif terhadap inflasi di Indonesia. Juga menyatakan apabila suku bunga ditingkatkan atau dinaikkan oleh Bank Sentral atau BI, maka akan berdampak pada kenaikan tingkat inflasi di Indonesia. Hal serupa juga terjadi di daerah Sumatera, bahwa kenaikan suku bunga akan disambut dengan peningkatan inflasi. Suku bunga meningkatkan inflasi secara langsung dan tidak melalui adanya peningkatan jumlah yang beredar, uang yang beredar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.